Selamat malam Sobat JK, saya Dr. Ibu Danu yang akan bawa acara Talkshow Ramadan Jember Klinik yang sudah live di Instagram dan juga YouTube Halo Jember Klinik pada malam hari ini. Untuk topik yang akan kita angkat pada hari ini adalah topik yang sedang trending di masyarakat ya, yaitu tentang Corona. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang pemeriksaan Corona yang akan dilakukan di Rumah Sakit Jember Klinik. Saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu Dr. Rini Yanti, spesialis patologi klinik, yang akan menemani kita selama beberapa saat ke depan, dan kita bisa bertanya jawab mengenai tentang Corona dan juga pemeriksaan-pemeriksaannya. Selamat malam Dokter Rini. Selamat malam Dokter. Bagaimana kabarnya Dok? Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Dokter, seperti yang kita tahu sekarang virus Corona ini sedang marak ya dan menjadi perbincangan yang hangat di masyarakat. Dan pasti semua orang juga akan cenderung takut ya, apakah dia akan terinfeksi Corona atau tidak. Nah, oleh karena itu kan ada pemeriksaan Corona yang sudah mulai ditawarkan di fasilitas-fasilitas kesehatan ya Dok. Nah, untuk sebelum kita tahu itu kan kita harus tahu juga pemeriksaan Corona ini apa saja sih Dok? Seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Yedi. Ya, ini memang sekarang menjadi permasalahan ya di negara kita, Dokter Yedi, terutama untuk menentukan diagnosis COVID-19 ya, penyakitnya kan namanya itu. Jadi yang saat ini di negara kita untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu terinfeksi COVID-19 yaitu dengan menggunakan pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction. Jadi kalau dikatakan bahwa seseorang itu terkonfirmasi terinfeksi COVID-19 itu dari hasil pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction itu. Tetapi selain itu ada juga pemeriksaan serologi yang digunakan untuk screening, yaitu dengan memeriksakan antibodi terhadap SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari coronavirus disease 19 ini, yaitu pemeriksaan rapid antibody. Dan kedua jenis pemeriksaan ini, rapid antibody sudah tersedia di Rumah Sakit Jember Klinik, dan untuk dalam waktu dekat ini kita juga akan menyediakan pemeriksaan PCR. Demikian Dr. Yedi. Baik Dok, jadi ada dua pemeriksaan ya Dokter. Ya. Ada yang pertama ada pemeriksaan pertama PCR atau polymerase chain reaction, dan yang kedua adalah pemeriksaan rapid test. Nah, untuk kedua pemeriksaan ini bagaimanakah perbedaannya Dokter? Apakah yang membedakan kedua pemeriksaan ini? Iya. Ya, ini banyak perbedaannya ya Dr. Yedi. Yang pertama tadi yang mungkin saya sebutkan dulu yang untuk pemeriksaan screening, yaitu dengan menggunakan rapid test antibody, sedangkan untuk pemeriksaan konfirmasinya dengan menggunakan pemeriksaan PCR. Ada beberapa hal prinsip ya yang harus diketahui pada dua pemeriksaan ini. Yang pertama adalah sampel atau spesimen pemeriksaannya. Kalau untuk pemeriksaan screening rapid antibody ini kita menggunakan sampel whole blood. Jadi dengan melakukan pengambilan darah vena. Sedangkan kalau untuk pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction yang merupakan pemeriksaan konfirmasi terhadap COVID-19 ini, kita menggunakan sampel dari swab orofaring ya atau dari hidung, swab nasofaring atau swab dari tenggorokan, atau juga bisa dari sputum atau dahak penderita. Selain itu untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, kita juga bisa menggunakan sampel dari aspirat dari nasofaring ya, atau aspirat dari saluran nafas bagian bawah, atau dari istilahnya BAL yaitu bronchoalveolar lavage. Itu dari sampelnya. Kemudian untuk dari persiapan laboratoriumnya sendiri juga berbeda, karena kalau untuk pemeriksaan PCR ini kita harus menyiapkan laboratorium dengan sedemikian detailnya ya Dr. Yedi, karena untuk menghindari penularan pada petugas. Jadi ada perbedaan
laboratorium yang bisa mengerjakan rapid dan PCR. Untuk laboratorium yang mengerjakan PCR, ini betul-betul tenaganya harus terlatih ya. Karena menggunakan teknik PCR ini juga di samping lebih sensitif dan spesifik alatnya ya, persiapan laboratoriumnya harus disiapkan sedemikian rupa, seperti misalnya untuk menghindari penularan dari spesimen kepada pemeriksa atau tenaga laboratorium. Itu. Kemudian yang ketiga tentang interpretasinya. Untuk PCR, karena merupakan pemeriksaan untuk konfirmasi COVID-19, hasil yang positif bisa dikatakan mendiagnosis bahwa seseorang itu terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Sedangkan kalau untuk rapid test, hasil yang positif itu masih harus kita lakukan ulangan dengan pemeriksaan PCR. Demikian, Dr. Yedi. Oh, baik. Berarti bisa disimpulkan bahwa untuk pemeriksaan screening yang paling baik dilakukan menggunakan rapid test atau yang menggunakan antibody, benar dokter? Iya. Lalu untuk yang konfirmasi kita menggunakan PCR. Nah, lalu jika misalnya ada pasien yang ingin memeriksakan dirinya, kapan sebaiknya kita melakukan tes? Maksudnya indikasi-indikasi apa yang membuat kita harus melakukan tes rapid ataupun tes PCR nantinya? Iya, itu juga termasuk perbedaan peruntukan untuk kedua jenis tes ini ya, Dr. Yedi. Jadi kalau untuk di negara kita, tes PCR ini yang menggunakan sampel swab tadi, itu siapa yang diharuskan memeriksakan diri? Yang pertama adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. Intinya ini tentunya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit ya. Kemudian adalah orang dalam pengawasan atau ODP, dan baru prioritas yang ketiga adalah orang tanpa gejala atau OTG. Sedangkan kalau untuk screening, pemeriksaan screening dengan menggunakan rapid antibody ini dibalik. Jadi yang prioritas utama adalah OTG, kemudian ODP, dan baru PDP. Untuk daerah-daerah yang belum tersedia PCR, memang untuk PDP, pasien dalam pengawasan itu dilakukan pemeriksaan rapid antibody terlebih dahulu. Tetapi apabila hasilnya positif, tetap harus dikonfirmasi dengan menggunakan tes PCR. Dan mungkin yang tidak boleh dilupakan lagi adalah untuk para tenaga kesehatan. Ini juga merupakan sasaran untuk pemeriksaan rapid test antibody. Dan apabila memungkinkan, apabila ada gejala dan sebagainya, sebaiknya juga dilanjutkan dengan tes PCR. Dan untuk bagaimana pelaksanaan atau sejauh mana tes ini menjadi prioritas, itu juga tergantung dari kesediaan. Yang pertama reagennya tentunya ya Dr. Yedi ya, kemudian juga ketersediaan laboratorium yang bisa melayani pemeriksaan. Demikian. Jadi mungkin suatu saat kalau memang PCR ini sudah tersedia di banyak layanan kesehatan, salah satunya di rumah sakit kita ini ya, di rumah sakit Jember Klinik, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak hanya yang menjadi prioritas utama PDP, ODP, tapi juga orang tanpa gejala pun untuk menegakkan diagnosisnya harus menggunakan langsung aja diperiksa PCR-nya. Demikian Dr. Yedi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkah selanjutnya setelah kita tahu hasil tes? Misal hasil tesnya positif ataupun negatif, apakah yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah hasil tes tersebut perlu diulang dalam jangka waktu tertentu atau bagaimana dokter? Iya, ya, ini juga pertanyaan ini juga terkait dengan tahapan dalam proses pemeriksaan dari masing-masing tes itu ya Dr. Yedi. Tadi setelah saya sampaikan bahwa kedua tes ini harus diinterpretasikan oleh tim ahli begitu ya. Jadi untuk hasil rapid test yang positif ya atau reaktif, ini mungkin sekarang sudah banyak ya layanan kesehatan termasuk di rumah sakit kita ini yang
menyediakan pemeriksaan rapid antibody, ya. Kalau hasilnya positif atau dikatakan reaktif, itu menandakan adanya antibody terhadap coronavirus, terutama COVID-19 ini, ataupun yang dikhawatirkan adalah adanya reaksi silang dengan coronavirus yang lain. Jadi hasil yang positif ini harus hati-hati, ya, bisa karena antibody coronavirus atau reaksi silang dengan coronavirus yang lain. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian apa yang harus dilakukan pada orang-orang dengan hasil rapid test positif? Mereka yang mendapatkan hasil rapid test positif ini harus melakukan pemeriksaan laboratorium konfirmasi, yaitu harus diambil swabnya dari nasofaring, dari orofaring untuk pemeriksaan PCR. Itu. Sedangkan kalau hasil rapid antibody-nya negatif, ya, kalau hasilnya negatif, satu, ya, kita juga harus sangat berhati-hati, ya, bahwa mereka yang dengan hasil negatif ini juga kita tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa tidak terinfeksi, ya, bisa saja dia memang belum terinfeksi, bisa saja. Tetapi juga yang kedua harus diingat bahwa pembentuk yang kita deteksi kan antibody, ya Dokter Yedi, ya. Iya, jadi bahwa pembentukan antibody ini membutuhkan waktu. Jadi bisa saja pada orang ini sebenarnya sudah terinfeksi COVID-19 tetapi antibodinya belum terbentuk. Ya, itu namanya dalam masa jendela, periode jendela atau Windows period. Kemudian yang ketiga bisa terjadi pada mereka yang imunocompromised atau orang-orang yang mengalami gangguan imun, jadi mengalami sistem imunnya terganggu, jadi memang tidak bisa membentuk antibodi. Pada orang ini juga antibodinya, hasil rapid antibodinya juga akan negatif. Demikian juga apabila terjadi seperti ini, ya, apabila karena sekarang rapid test itu macamnya banyak sekali, ya, tetapi yang sebaiknya digunakan oleh layanan kesehatan itu adalah rapid test antibody yang sudah direkomendasikan oleh PDS Patklin Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia. Itu ada daftarnya. Karena apa? Bisa saja sebenarnya antibodinya sudah terbentuk tetapi masih di bawah ambang deteksi. Jadi masih di bawah ambang deteksi reagen tersebut, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan pada orang-orang yang dengan hasil rapid antibody negatif ini? Yang harus dilakukan adalah mengulang rapid antibody ini 10 hari kemudian. Dan juga pada orang yang negatif ini tadi kan saya sampaikan di awal, tidak memikirkan bahwa dia tidak terinfeksi. Jadi tetap harus menjaga pola hidup bersih dan sehat, tetap rajin cuci tangan, kemudian juga menjaga etika batuk, begitu ya. Kemudian juga tetap melakukan social distancing, seperti itu. Kemudian bagaimana hasil yang kedua? Kalau hasil yang kedua tadi, ya tadi kan diulang ya hasilnya. Kalau negatif ulang 10 hari lagi rapid test. Kalau hasilnya positif rapid test yang kedua, bagaimana yang dilakukan? Yang dilakukan adalah mengulang pemeriksaan PCR untuk mengkonfirmasi bahwa pasien tersebut betul-betul terkonfirmasi terinfeksi COVID-19. Kalau hasilnya negatif, maka kemungkinan belum terinfeksi. Ya, demikian Dokter Yedi. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya dokter yang sangat lengkap sekali ya mengenai langkah-langkah kita jika ada hasil positif atau negatif terkait dari pemeriksaan virus corona tersebut. Nah, jika para pemirsa ada pertanyaan mengenai COVID-19 dan bagaimana pemeriksaannya, mungkin ada yang masih bingung atau masih belum jelas seputar beberapa topik, bisa menanyakan di kolom komentar di bawah ini. Nah, demikianlah kita tadi sudah membahas seputar pemeriksaan yang dilakukan di Jember Klinik tentang virus corona. Nah, untuk pertanyaan lebih lanjut juga dapat menghubungi ke nomor Pusat Informasi Rapid di Jember Klinik
di 0821 4049 1944. Nah, dicatat ya.